Ya, ya, halo. Ya, oke. Kita ketemu lagi. Ya, seperti biasa. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, amin. Dua hal itu memang sangat penting ya. Oke, badan sehat dan urusan eh, semuanya beres. Oke, sukses ya. Oke, baik. Oke. Nah, pada video yang ini ya, saya akan membahas tentang 8 prinsip dasar dalam hubungan kerja yang terkait dengan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Jadi 8 prinsip dasar dalam hubungan kerja yang benar, katakanlah begitu ya. Ya, di mana masing-masing pihak di sini pengusaha dan pekerja itu punya hak dan kewajiban. Oke. Hubungan kerja dapat dikatakan merupakan hal yang paling penting dalam ranah bidang atau perihal. Mengapa demikian? Jawabnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pengusaha dan pekerja ada karena ada hubungan kerja. Nah, okay. Jadi peraturan undangan itu ada karena ada hubungan kerja. Karena ada hubungan kerja, maka ada yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan sosial. Yang paling baru adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan jangan lupa juga adanya juga Undang-Undang tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ya, aturan tentang itu. Oke, baik. Dalam kehidupan manusia banyak sekali ranah bidang atau perihal, misalnya tentang tata negara, kesehatan, keamanan, tentang politik, perdagangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Jadi banyak sekali urusan dalam kenegaraan. Nah, tentu yang dibicarakan dalam video ini adalah tentu tentang ketenagakerjaan. Oke. Nah, berikut pembahasan tentang 8 prinsip dasar dalam hubungan kerja. Ya, 8 prinsip dasar berdasarkan pada hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Jadi berdasarkan hak dan kewajiban pengusaha pekerja itu eh, apa saja yang penting di sini? Ada 8 prinsip ternyata. Prinsip yang agar supaya hubungan kerja itu berjalan dengan baik, dengan benar. Oke. Nah, inilah tampilkan di sini tentang 8 prinsip dasar dalam hubungan kerja terkait hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Oke. Satu, ya, pemahaman yang komprehensif, lengkap ya, tentang hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Ini perlu dibahas dulu nanti ya. Apa itu hubungan kerja? Kita samakan pemahaman kita. Oke. Dua, adanya pekerjaan di perusahaan karena adanya hubungan kerja. Ya, pekerjaan itu ada karena ada hubungan kerja kan? Ya, hubungan kerja dulu baru kemudian ada pekerjaan. Oke, ada hubungan kerja di perusahaan karena adanya hubungan kerja. Ya, kalau tidak ada hubungan kerja, tidak ada pekerjaan. Oke, nah, ya kan? Siapa yang akan melaksanakan pekerjaan kalau bukan karena berdasarkan hubungan kerja kan? Oke, pelaku hubungan kerja adalah pengusaha dan pekerja dalam hal ini ya, dalam pekerjaan. Yang keduanya saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan pekerja dan juga sebaliknya pekerja membutuhkan pengusaha. Saling membutuhkan mereka ya. Oke. Nah, berikutnya angka 4, produksi barang dan atau jasa terjadi karena adanya hubungan kerja, ya kan? Maka terjadi kegiatan produksi barang dan atau jasa. Oke. Nah, adanya ekonomi angka 5 ya. Adanya ekonomi, perdagangan, penghasilan negara. Ya. Salah satunya adalah karena adanya hubungan kerja. Inflasi dapat diperbaiki, salah satunya juga karena adanya hubungan kerja. Penting sekali hubungan kerja ini ya. Oke. Adanya negara maju atau tidak maju, salah satunya adalah karena hubungan kerja. Loh ya, nggak percaya ya silakan dianalisa ya. Ya jelas ya. Salah satunya ya, tidak mutlak ya. Oke. Adalah jelas bahwa kemajuan suatu perusahaan karena adanya hubungan kerja yang sangat baik. Ini mutlak kali ini. Untuk tercapainya hubungan kerja diperlukan konsep yang menjadi pedoman bagi pengusaha dan pekerja. Jadi perlu konsep ya. Nah, dalam hal ini 8 prinsip ini nanti kita bahas agar perusahaan apapun dapat maju, sukses, berprestasi. Nah, semua yang tersebut di atas akan dibahas dalam video ini. Oke, siap ya? Oke, siap. Oke.
Oke. Selain adanya hubungan kerja, ada juga hubungan sosial, ya kan. Jadi ini satu hal yang memang sudah paten lah begitu. Tidak bisa hubungan kerja jalan sendiri tidak bisa tanpa adanya hubungan sosial. Demikian peraturan perundangan mengatur tentang ketenagakerjaan. Oke. Hubungan industrial mencakup hubungan tiga unsur. Ya di situ ada pengusaha, pekerja dan pemerintah. Ya. Ada tiga unsur yang uh, menjadi satu bekerja sama untuk menyelenggarakan hubungan industrial di setiap perusahaan. Oke. Adanya saling pengertian di antara tiga unsur tersebut merupakan hal yang mutlak. Harus ada, harus ada. Terutama saling pengertian antara pengusaha dan pekerja. Harus ada. Tidak bisa kalau mau semuanya sendiri ya. Bubar nanti gitu kan. Oke. Dimaksud saling pengertian antara perusahaan dan pekerja, maksudnya adalah bahwa masing-masing pihak ya jangan hanya terfokus pada kehendak dan selera masing-masing. Jadi mengindahkan juga kebutuhan lawannya atau mitranya di sini. Ya. Oke. Pengusaha dan pekerja harus menyadari perlunya sikap yang terbaik agar terjadi hubungan kerja yang serasi, harmonis, dan berkeadilan. Oke. Ini sering disebut-sebut ya di masalah tentang ketenagakerjaan. Oke. Kehendak pengusaha adalah suksesnya proses produksi. Ya, pengusaha manapun menghendaki produksinya sukses ya, proses produksi. Suksesnya proses produksi dan didapatnya penghasilan dan keuntungan yang ditargetkan. Jelaslah itulah tidak tidak dilakukan lagi mereka menaruh saham di situ berpartisipasi dalam satu perusahaan. Tentunya maksudnya adalah supaya produksi perusahaan itu sukses, dapat penghasilan dan keuntungan yang ditargetkan. Kehendak kehendak pekerja. Lalu kehendak pekerja apa? Kehendak pekerja adalah diperolehnya kompensasi atau penghasilan yang terbaik ya, dan terpenuhnya kesejahteraan keluarga yang didambakan. Ini dimanapun bekerja begini aspirasinya. Pekerja seluruh dunia ya, buruh seluruh dunia seperti itu. Oke. Nah, oke, yang ketujuh adalah penting adalah bahwa untuk mencapai keinginan tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yang profesional, tidak dengan cara main paksa dan menekan mitra usahanya. Kemudian demo, unjuk rasa dan sebagainya, tidak harus begitulah gitu ya. Oke, ya, karena sama-sama punya kepentingan ya, baik pekerja maupun pengusaha. Oke. Nah, kita mulai tentunya kita samakan persepsi kita ya atau pemahaman kita tentang hubungan kerja. Tampil di screen adalah pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 2003 ya. Oke. Di situ dirumuskan tentang hubungan kerja pada angka 15 pasal 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah. Oke. Jadi memang hubungan kerja merupakan dasar dan awal tentang ketenagakerjaan yang intinya pada saat ini diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oke. Rumusan tentang pengertian hubungan kerja diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003. Tadi sudah dibaca, ada 4 unsur ya yang merupakan pilar ya bahwa itu ada hubungan kerja, yaitu adanya perjanjian kerja, adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Dengan kata lain bahwa bisa dikatakan ada hubungan kerja bila ada 4 unsur tersebut. Gitu kan. Oke. Berdasarkan pada konsep yang terkandung dalam KUH Perdata, bahwa perjanjian kerja terjadi bila ada dua pihak yang mengadakan perjanjian untuk terlaksananya suatu pekerjaan. Jadi memang hukum berbulan atau sekarang hukum pekerjaan itu memang sumbernya dari KUH Perdata ya. Jadi harus kembali juga kembali ke situ, ke KUH Perdata. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka posisi dan kemenangan para pihak dalam hubungan kerja adalah sama. Ya, sama. Sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah pada hubungan antara pengusaha dan pekerja. Sama. Oke. Sehingga sering disebut dengan sekarang kemitraan. Jadi pekerja itu adalah mitra pengusaha. Beda zaman dulu ya. Zaman Belanda, zaman penjajahan. Ya. Istilahnya saja adalah buruh dan majikan.
Sudah nampak sekali bahwa buruh itu di bawah, majikan nun tinggi di atas sana. Oke, seperti itu. Oke. Berdasarkan perjanjian kerja, dua pihak tersebut sama-sama saling membutuhkan dalam format kemitraan, ya sebagai mitra tentunya kan, bukan sebagai pesaing atau apa. Karena satu berada dalam satu perusahaan, ya. Oke, artinya dalam satu perahu yang menuju ke sukses, ya. Oke. Video ini akan membahas tentang 8 prinsip yang utama dan penting dalam ranah hubungan kerja, dalam bidang hubungan kerja. Hubungan kerja akan menjadi baik, aman, dan tentram, dan sukses bila berpedoman pada 8 prinsip yang akan dibahas dalam video ini. Jadi hubungan kerja itu akan aman, tentram, dan sukses kalau hubungan kerja itu berpedoman pada 8 prinsip. Apa saja 8 prinsip itu? Kita bahas ya dalam video ini. Oke. Nah, mau tidak mau kita mesti menoleh ke KUH Perdata. Karena perjanjian kerja adalah juga merupakan bagian hukum perdata ya, kan? Dan tunduk pada hukum perdata pada intinya. Beberapa pasal dalam KUH Perdata ya, di sini adalah pasal 1313 dan pasal 1338 di sini ya. Oke. Nah, di sini pasal 1313 itu tentang pengertian perjanjian. Apa itu perjanjian? Ya, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, pasal 1338 ini juga pasal yang penting dalam kaitannya dengan perjanjian kerja. Nah, di sini ada 3 ayat ya, sebutlah begitu. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, ya artinya suatu perjanjian yang sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para mereka yang membuatnya. Berarti apa yang ada tertuang di dalam perjanjian itu, perjanjian kerja itu harus dilaksanakan oleh dua pihak itu. Ya, tidak boleh seenak sendiri. Ya. Nah, ayat 2, persetujuan itu, ya, persetujuan apa yang ditulis dalam perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau diubah, ya, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi tidak bisa diubah ya, apa yang ada dalam perjanjian, tapi harus disepakati oleh para pihak perubahan itu. Tidak boleh diubah sendiri, ya. Karena tadi dikatakan sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana apa yang tertulis harus dilaksanakan. Oke. Ya oke, tentu yang ketiga adalah ya perjanjian itu harus dilaksanakan itikat baik, bukan mau tipu-tipu begitu ya. Oke. Nah, jadi kembali pada ayat 1, itu ada istilah internasional Pacta Sunt Servanda, yang artinya adalah janji harus ditepati. Janji itu ada ditaruh di dalam kontrak itu, dalam perjanjian itu, ya kan? Karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oke, jadi apapun yang ada di situ harus ditepati, harus terjadi satu Pacta Sunt Servanda. Oke, baik. Nah, hukum perburuan, ya, dulu disebut demikian, sekarang jadi hukum ketenagaan, merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Itu sudah berkali-kali saya ulang ya. Oke. Berdasarkan KUH Perdata, sifat perjanjian baik tertulis atau tulisan mengikat para pihak. Nah, tadi berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oke, jadi ditegaskan lagi di sini bahwa pasal 1338 KUH Perdata pada ayat 2 menyatakan bahwa perjanjian itu hanya dapat diubah bila disepakati oleh para pihak. Baik, oke. Ya. Selanjutnya, oke. Hubungan kerja dimulai dengan adanya kesepakatan pengusaha dan pekerja. Tertuang dalam perjanjian kerja. Oke. Jadi di sini adalah kita mulai ya. Kan tadi dikatakan ada 8 prinsip. Prinsip dasar dalam hubungan kerja. Nah, dari 8 ini, nah di sini adalah prinsip nomor 1, prinsip nomor 2. Oke, jadi kita sudah mulai masuk ke 8 prinsip dasar hubungan kerja. Prinsip nomor 1 adalah, ingat ya, harus ingat prinsip ini. Oke, bahwa hubungan kerja itu dimulai dengan adanya kesepakatan pengusaha dan pekerja tertuang dalam perjanjian kerja. Jadi ketika perjanjian kerja ditandatangani sudah itu mengikat apa yang diperjanjikan di situ. Kalau memang kan diubah silakan diubah, tapi tidak bisa diubah secara sepihak. Harus disetujui juga oleh pihak lainnya. Oke. Itu prinsip yang satu. Ya. Prinsip yang kedua, kewajiban dasar pengusaha adalah memberikan kepada pekerja hak-hak normatif ya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Apa itu hak normatif? Hak normatif adalah hak para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kalau bicara peraturan perundang-undangan tidak hanya undang-undang, termasuk juga peraturan pemerintah, termasuk juga peraturan menteri, keputusan menteri dan sebagainya, ya. Oke, itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi hak normatif apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tentang upah minimum misalnya berapa, misalnya mengenai apa hak cuti 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut, hak atas pesangon ya bila di PHK, bila undang-undang mengatur demikian, itu adalah normatif. Normatif dari kata norma ya. Oke. Nah, jadi hak normatif bekerja misalnya THR, ini bentar lagi ada THR kan. Oke. Upah lembur, uang pesangon, uang pengadaan masa kerja tadi ya. Oke. Oke. Kemudian uang kompensasi, jangan lupa ini barang baru. Bila pekerja sudah bekerja minimal 1 bulan dalam status PKWT, maka pekerja itu berhak atas uang kompensasi secara proporsional. Oke. Nah, tadi disebut di satu sisi adalah normatif, sisi yang lain adalah syarat-syarat kerja. Nah, kalau normatif itu adalah semua yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagaan, kalau syarat-syarat kerja itu ditulis dalam PP atau PKB, tapi itu adalah bukan dari undang-undang, ya. Tapi karena kesepakatan bersama atau karena sudah ditentukan demikian dalam peraturan perusahaan. Apa contohnya misalnya? Syarat kerja, bonus, insentif, uang cuti, ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang bagus besar memberikan uang cuti. Jadi kalau cuti itu tidak cuma memang berhak untuk tidak masuk kerja selama 12 hari kerja, tapi dikasih duit. Jadi dalam begitu setahun dapat 14 gajian dong, ya kan? Oke, 12 bulan, ya. Kemudian mendapatkan THR 1 bulan dan dapat satu lagi uang cuti, loh, ya kan? Ya, oke. Tidak semua perusahaan sih, ya. Oke, baik. Tidak semua perusahaan mengadakan atau memberikan uang cuti. Oke. Kemudian, oke, syarat-syarat kerja diulangi lagi ya. Syarat-syarat kerja misalnya contohnya adalah bonus, insentif, uang cuti, jam masuk dan pulang kantor jam berapa, itu adalah antara lain contoh adalah syarat kerja yang diatur sendiri oleh perusahaan dan itu dinyatakan di dalam PP atau PKB. Kalau sudah di situ mengikat juga. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan prinsip yang ketiga ya. Tadi sudah 1, 2, sekarang yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga dari 8 prinsip adalah yang ketiga, bekerja minta atau mengusulkan, ya silakan bekerja minta atau mengusulkan, dan kemudian pengusaha mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan kemampuan pengusaha, dikabulkan sepenuhnya atau tidak dikabulkan sama sekali atau dikabulkan sebagian, itu adalah kewenangan daripada pengusaha. Saya ulangi lagi, jadi prinsip ketiga dari 8 prinsip dasar ini adalah bekerja itu perannya minta, mengusulkan. Sampai di situ saja, ya kan? Sampai di situ saya mengusulkan. Nah, minta kan cuma beberapa kemungkinan akan dipenuhi sebagaimana yang diminta, atau dipenuhi sebagian, atau sama sekali tidak dipenuhi. Dan itu adalah kewenangan pengusaha untuk melakukan itu. Oke. Nah, yang penting di sini perlu juga diingat, jangan suka membandingkan dengan perusahaan lain ya, perusahaan lain apa yang sifatnya hanya sepihak lah katakanlah begitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini jadi membandingkan boleh ya, tetapi jangan ingat bahwa tetap perusahaan itu punya kewenangan untuk menentukan apapun di dalam perusahaan uh, yang dia pimpin, katakanlah begitu. Oke. Nah, kemudian yang keempat, prinsip yang keempat, ya, dari 8 prinsip adalah tidak ada dasar hukum dan ruang bagi pekerja untuk memaksa dan atau menekan pengusaha untuk harus memenuhi tuntutan hal eh, yang di luar normatif. Jadi hanya ada satu dasar yaitu kesepakatan. Jadi tidak bisa menekan ya. Nah, minta boleh tapi tidak bisa menekan. Oke. Ya. Oke, suatu contoh misalnya ya, suatu contoh, ambil contoh yang lain. Ini tentunya yang searah yaitu berdasarkan pada KUA Perdata ya. Oke. Ada dua pihak. Contohnya ya, oke. Yaitu bank, sering disebut sebagai debitur karena dia meminjamkan uang, dan pabrik semen, itu kreditur, yang ambil kredit, yang berutang lah.
Jadi antara bank sebagai debitur dan pabrik semen sebagai kreditur. Menandatangani perjanjian loan atau pinjaman 300 miliar. Oke. Jadi pabrik semen itu pinjam 300 miliar untuk memperbesar usahanya. Diangsur tiap bulan harus lunas selama masa 3 tahun. Itu tertulis dalam perjanjiannya. Pertanyaannya adalah, dapatkah kreditur memaksa? Ya, jadi yang kredit ini, yang pinjam duit itu, dapatkah kreditur memaksa agar perjanjian loan direvisi, diubah menjadi masa angsuran 5 tahun? Mungkin 3 tahun ternyata dirasakan berat ya. Waduh, berat juga nih. Dulu salah kenapa mau 3 tahun gitu kan. Nah, setelah berjalan baru 2 tahun berat ini. Uh, Boleh tidak atau bisa tidak kreditur memaksa ke 5 tahun? Jawabnya tidak boleh. Tadi sudah di depan dikemukakan ya. Dalam hukum perdata, dalam perjanjian itu, silakan membuat perjanjian apapun asal disepakati para pihak dan itu mengikat dua pihak, dan perjanjian itu hanya bisa diubah berdasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak bisa sepihak. Adakah hak kreditur untuk memaksa agar debitur bersedia untuk memperpanjang masa angsuran? Bisa nggak memaksa? Ya nggak bisa, tidak bisa. Paling ngomel-ngomel, tapi memaksa dengan kekerasan apa dengan ya mogok nggak bisa, ini bukan hubungan kerja, ya kan? Tidak bisa kan? Nah itu. Bolehkah debitur menolak, debitur itu bank ya? Bolehkah debitur atau bank menolak permintaan kreditur tersebut? Boleh, boleh dia tidak setuju. Nah, oke. Kita bandingkan dengan hubungan kerja, ya kan? Kalau pekerja katakanlah minta ini minta itu tidak dikabulkan, lalu mogok kan? Timbul pertanyaan di sini. Nggak benar ini, nggak benar ini. Jangan lupa ya, bahwa hukum kerjaan pun itu berasal dari KUH Perdata. Di KUH Perdata tidak ada paksa memaksa seperti itu. Jelas dan tegas, diulang-ulang ini gitu kan. Oke. Nah, oke, sekarang contoh yang kedua, dalam hubungan kerja sekarang. Kalau tadi hubungan pinjam-meminjam antara debitur, yaitu bank, dan pabrik semen itu kreditur. Contoh kedua adalah dalam hubungan kerja. Perjanjian kerja ditandatangani antara PT Makmur Selalu dengan Antonius. Antonius ini nama pekerjaannya ya. Dia adalah seorang programmer IT. Ya. Di tahun 2020 ya kontraknya itu. Oke. Nah, disepakati di tahun 2020 itu ya upahnya ada 15 juta sebagai programmer IT. Itu gajinya atau upahnya Antonius. Gitu. Demikian para pihak sepakat. Tanda tangan jebret-jebret. Nah, berjalanlah masa 3 tahun. Pada tahun 2023, tahun lalu ya, oke. Masa kerja udah 3 tahun ya, oke. Antonius minta upahnya menjadi 20 juta. Waktu tanda tangan pertama itu 15 juta. Sekarang 3 tahun minta naik menjadi 20 juta. Karena dia kenaikannya ternyata hanya cuma 17 atau 18. Dia maunya 20 juta nih 2023. Dapatkah PT MS Makmur Selalu menolak permintaan Antonius? Ya jawabnya dapat. Itu bagaimana PT Makmur Selalu aja setuju atau tidak setuju gitu kan. Nah, ya kan? Ya ya kan? Kan gitu. Suatu contoh ini terjadi di dalam hubungan kerja. Tidaknya apa contoh tapi banyak terjadi seperti ini. Oke. Bagaimana kalau Antonius selalu mogok kerja? Silakan. Karena memang undang-undang juga mengatur boleh mogok kan. Dan mogok juga sendiri juga boleh kok, silakan mogok gitu kan. Sepanjang mogok itu adalah sah ya. Ada syaratnya ya. Ada berapa kemungkinan terjadi pada kasus Antonius? Nah, pada kasus Antonius itu dapat beberapa kemungkinan terjadi. Satu, perusahaan menolak. Dia mengatakan belum, kamu belum berhak 20 juta tahun 2023. Nah, oke. Nah, kalau saya katakan begitu dan itu sudah final, ada beberapa kemungkinan, ya kan? Pertama, Antonius bersungut-sungut, marah, merengut, ya, dan menjadi barangkali salah tingkah dan sebagainya, tapi masih tetap bekerja. Yang kedua, barangkali siapa tahu Antonius itu sudah mendapatkan tawaran dari perusahaan lain, dan di perusahaan lain dia akan mendapatkan katakanlah 19 juta 500, kurang sedikit kan. Nah, dia minta 20 juta nggak dikasih. Nah, dia sudah tergantung jengkel pada perusahaan PT Mau Selalu. Apa boleh buat? Yang terjadi adalah mungkin Antonius lalu resign. Yang terjadi kan begitu. Ya, tapi kalau kemudian Antonius mogok, ya nggak masuk akal, ya kan? Karena memang tidak bisa memaksa, tidak bisa memaksa. Ilustrasinya seperti itu.
Di pasal 137 Undang-Undang 13 tahun 2003 memang menyatakan bahwa mogok adalah hak dasar pekerja dan boleh-boleh saja asal mogok kerja itu adalah sesuai dengan hukum, tidak melanggar hukum ya, mogok kerja adalah sah. Oke, nah kita juga perlu menengok pembuat undang-undang salah konsep ya, tentang mogok ini ya. Kenapa? Karena ini bertuburkan dengan bertabrakan dengan pasal 1338 ayat 2 ya, ayat 2 itu. Oke. Jadi bahwa apa pada ayat 1 mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku bagi undang-undang bagi para pihak, dan pada ayat 2 mengatakan bahwa dan perjanjian itu hanya bisa diubah berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Jadi ada pertentangan di sini. Karena pada KUA Perdata memang tidak ada istilah mogok gitu kan. Jadi filosofinya atau konsepnya bertentangan di sini. Baik, oke kita lanjut ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut pada prinsip yang keenam dan ketujuh. Oke. Nah ini penting ini. Di sini ditulis prinsip nomor 6 ya. Tidak membandingkan hanya satu jenis benefit atau kesejahteraan dengan perusahaan lain. Hanya satu yang dibandingkan. Kalau mau membandingkan itu semuanya, jadi total compensation. Semua compensation dijumlah, dihargai dan diberi harga dan sebagainya, dijumlah. Kemudian kesimpulan, bagus mana perusahaan tempat Anda bekerja dan perusahaan yang Anda iri tadi, perusahaan lain. Nah, suatu contoh misalnya ya. Suatu contoh misalnya, pada Bank Maju Makmur ya, Bank Maju Makmur, ya bank yang lain adalah Bank Sukses Selalu. Maju Makmur dan Sukses Selalu. Seorang pekerja di Bank Maju Makmur protes. Itu Bank Sukses Selalu itu mereka sudah memberikan pinjaman untuk program pinjaman untuk beli rumah loh. Kita ini kapan ini? Katakanlah home ownership policy, HOP katakanlah, ya kan? Ya diundur-undur dan sebagainya ya repot itu. Harga itu kan naik terus gitu kan. Ya, saya sudah mengatakan loh, itu bank-bank lain, Bank Sukses Selalu salah satunya adalah yang dekat dengan kita, ya, itu sudah memberikan pinjaman perumahan. Tidak boleh itu membandingkan satu aspek, itu tidak boleh. Bandingkan seluruhan. Nah, si pekerja itu tidak menyadari bahwa bank tempat dia bekerja, ya, katakanlah Sukses Selalu tadi itu ternyata memberikan program jaminan kesehatan sangat bagus. Yang bank yang Sukses Selalu itu kalah. Jadi Bank Maju Makmur ini memberikan program kesehatan yang sangat bagus. Tempat pekerja yang ngomel-ngomel ini, gitu kan. Nah, bank yang Sukses Selalu itu tidak ada. Ada program kesehatan tapi jauh lebih levelnya dibandingkan dengan Bank Maju Makmur. Nah, jadi dihargai dong kelebihan di perusahaan sendiri. Jangan hanya yang enak di perusahaan sendiri didiamkan, tidak dihargai, tapi begitu ada kekurangan dibandingkan dengan perusahaan lain yang dipuji-puji. Loh, kita tidak seperti mereka. Itu tidak fair. Jadi kalau akan bandingkan, semuanya dibandingkan. Dibuat nilai lah, value-nya berapa, dan sebagainya. Nah, itu baru membandingkan yang betul. Nah, di sini disebut dengan istilah membandingkan secara total compensation, secara keseluruhan. Oke. Baik, itu prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh, nah ini biasalah pertentangan, perselisihan, wajar-wajar aja kan, gitu kan. Bila dialog, bila berkomunikasi dirasa sudah tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, selesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Ya ada prosedurnya, jangan mogok lah, gitu kan. Meskipun mogok itu ditulis loh, ditulis pada pasal 137 Undang-Undang 1323, mogok adalah hak dasar pekerja. Waduh, saya tidak setuju. Dan saya berhak untuk tidak setuju untuk bunyi undang-undang yang seperti itu. Ya, oke, baik. Oke, sampailah kepada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang ke-8. Di sini ditulis penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah dengan melalui luar pengadilan. Apakah negosiasi, apakah mediasi, para pihak harus berusaha optimal agar perselisihan dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi sesuai dengan semangat kemitraan tentunya. Oke. Di bawah ditulis selesaikan perselisihan dengan cara tersebut di atas, bukan dengan melakukan mogok kerja.
itu dia. Saya terus terang tidak setuju lah bahwa ditulis mogok kerja adalah hak pekerja. Itu bagaimanapun mogok kerja itu menekan, ya kan? Ya memang pengusaha dapat melakukan lockout katakanlah, tapi ya tidak mungkin melakukan lockout kan, karena perusahaan akan rugi. Jadi ini sebetulnya suatu kebiasaan internasional yang diambil ke Indonesia, dan bahwa Indonesia harusnya bisa bebas juga kan dalam hal ini. Oke, ya paling-paling akan berhadapan dengan apa itu konvensi ILO lah kira-kira begitu ya. Oke. Jadi tidak ada ruang bagi pihak ya, manapun ya pengusaha atau pekerja untuk memaksakan kehendak. Sepanjang bukan tentang pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan. Tapi kalau yang sifatnya adalah normatif ya boleh tentunya kan gitu. Karena tidak harus diberikan. Oke. Nah, jadi terjadinya perselisihan antara perusahaan dan pekerja wajar. Karena memang kodrat dua pihak itu sejatinya secara naluri bertentangan. Bukannya berbeda bertentangan. Si pekerja minta ya sebanyak mungkin, setinggi mungkin, dan pengusaha tentu harus mengontrol tentang budget, tentang biaya untuk itu. Buktinya adalah pekerja mengenai kompensasi dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya dalam jumlah dan yang setinggi-tingginya. Di satu sisi pekerja mengendaki kenaikan upah, perlindungan kesehatan, tunjangan-tunjangan yang setinggi-tingginya. Di sisi lain pengusaha akan membatasi semua itu sesuai dengan budget yang ditentukan oleh katakanlah direksi dan tentunya oleh pemegang saham. Timbulnya pertanyaan, apakah dapat dibenarkan bila bekerja untuk mendapatkan apa yang dikehendaki lalu mogok kerja? Ya, tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang. Meskipun mogok kerja itu sebagai hak dasar, tapi usahakan untuk tidak mogok. Karena itu secara etika saya berpendapat tidak tepat. Oke, baik. Ya, oke. Baik, demikianlah 8 prinsip di dalam hubungan kerja. Kalau itu dilaksanakan, ya syukur semuanya secara sempurna, tapi sebagian dilaksanakan, sebagian besar pun kiranya bagus, dan silakan disebarluaskan tentang hal ini. Ya. Jadi mestinya seperti itu agar tercipta suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Silakan share seperti biasa, bagikan video ini kepada atasan atau bawahan Anda di kantor, ya. Kalau Anda bekerja, saya kira bekerja ya, atau teman-teman Anda yang kiranya memerlukan. Bagilah, berbagi pengetahuan itu selalu baik. Oke, sampai di sini, sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya. Ya, salam sehat, salam sukses selalu. Sampai ketemu lagi dalam kesehatan dan dalam kebahagiaan. Amin. Oke, sampai di sini.